Ya kembali di Apa Kabarnya Syamala, mungkin saya ke Mas Iqbal terlebih dahulu. Karena sebenarnya begini, kalaulah memang perubahan yang dikonsepsikan tapi tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan yang baik dengan Pak Jokowi, lantas apa bedanya? Atau mungkin apakah tidak mungkin langsung terang-terangan saja kebijakan-kebijakan yang kontroversial tidak dilanjutkan, mungkin undang-undang Omnibus Law atau IKN, apa kabar? Ya, yang jelas sebagai warga negara, sebagai partai politik, kami menghargai konstitusi. Apabila hari ini kita sudah punya undang-undang IKN, ya kita ikuti. Tetapi kalau nanti anggota DPR yang baru punya analisa, punya temuan, ya tentu saja itu akan menjadi pertimbangan. Tapi yang jelas lagi-lagi kami sangat menyoroti era pendidikan di zaman Pak Jokowi ini. Tadi Bang Andreas juga sudah bercerita tentang bagaimana rendahnya gaji guru, tidak selesai-selesainya masalah pengangkatan guru honorer, gaji dosen yang rendah, kemudian juga banyak sekali sekolah-sekolah yang rusak. Yang ini saja tidak sebanding, tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur. Padahal jalan tol itu untuk orang kaya. Tol itu kan singkatan dari tax on location. Tetapi bagaimana dengan jalan rakyat kecil seperti yang terjadi di Lampung? Itu efeknya akhirnya apa yang terjadi? Seolah-olah APBN kita, anggaran-anggaran kita hanya untuk orang kaya, tapi masyarakat di kelas bawah tidak terpenuhi. Sekarang ke Mas Denny, menarik untuk dibahas. Kalau yang seperti ini mungkin dari Mas Iqbal bahwa infrastruktur satu-satunya ini salah satunya disorot. Tapi bukankah kebijakan yang paling disukai oleh masyarakat dari Pak Jokowi adalah jalannya bagus, bisa membuka akses infrastruktur, intinya seperti itu, Mas Denny? Ya, itu salah satu ya. Selain itu juga program-program sosial itu yang sangat populer ya. Ada Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. Kemudian selain itu infrastruktur, jalan tol dan seterusnya. Itu memang program-program Jokowi yang paling melekat ya di kepala publik sejauh ini. Dan saya kira kalau nanti pertarungan gagasan, perubahan dan keberlanjutan bermuara di sana, itu akan sangat menarik gitu ya. Seperti apa keberlanjutan, seperti apa perubahannya. Pendidikan tadi misalnya kita kan sudah dengar dari kubu PKS maupun kubu PDIP. Saya sendiri tidak melihat ada perbedaan yang sangat jelas gitu. Apa yang akan dilakukan dari sisi PKS, dari sisi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga mengatakan ada sesuatu yang belum selesai akan diselesaikan. Kemudian di PKS juga demikian. Nah, saya kira hal-hal seperti inilah yang sangat penting untuk didetailkan kemudian sehingga publik punya kesempatan yang lebih banyak untuk menilai mana tawaran yang lebih meyakinkan. Baik, Bang Andreas, kita tahu bahwa kebijakan Jokowi juga tidak semua kemudian diacungi jempol, banyak yang dikritik. Bahkan dikatakan di sini Mas Iqbal adalah mengenai pembangunan infrastruktur tidak dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Seperti apa? Pembangunan infrastruktur kalau kita lihat saja, jujur saja, berapa kilometer jalan tol yang dibangun selama periode sebelum dengan dibandingkan selama Pak Jokowi. Bagaimana terhubungnya dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Bagaimana apa yang dirasakan dengan adanya di Sumatera jalan tol. Bagaimana di Sulawesi kemarin dibangun jalur kereta api. Terutama ya saudara-saudara kita yang di luar Jawa itu merasakan betul bagaimana apa yang dimaksudkan dengan pembangunan itu bukan Jawa sentris gitu, tapi Indonesia sentris, dan itu disetujui baik orang Jawa maupun orang luar Jawa gitu. Frame ini harus dilanjutkan dengan implementasi yang lebih detail. Misalnya sebelumnya pernah ada yang namanya dana desa gitu. Di periode-periode sebelumnya lebih pada proyek-proyek ke desa. Nah, sekarang selama pemerintahan Pak Jokowi itu ada dana desa. Ini harus dipertahankan dan kemudian kelanjutannya adalah bagaimana mengefektifkan dana-dana desa ini sehingga itu benar-benar ya terasakan bahwa desa, misalnya kan salah satu idenya kan bagaimana perputaran uang di desa itu gitu. Itu penting. Sehingga dengan demikian desa itu menjadi desa-desa yang mandiri gitu. Nah, sekarang soal di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada soal desa wisata. Bagaimana dengan modal-modal dana desa yang ada pengembangan desa-desa wisata. Nah, ini yang hal-hal yang harus didetilkan di dalam kelanjutan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan saya tahu Mas Ganjar tahu persis itu karena dia gubernur gitu.
dari gubernur dan gubernur Jawa Tengah yang paham persoalan gitu. Nah sehingga ya saya kira disinilah narasi-narasi dan program-program implementatif dari apa yang dimaksudkan dengan keberlanjutan itu harus dilakukan ke depan dengan baik dalam visi misi dari presiden ya Pak Ganjar di sini, kemudian muncul di dalam baik itu narasi pidato, narasi-narasi kampanyenya maupun di dalam implementasi program-program yang harus dilakukan oleh ya dalam hal ini calon presiden Ganjar yang kami usung. Gitu. Mas Denny boleh ditanggapi dong bahwa keberlanjutan ini kita tahu bahwa dalam faktanya bahwa tidak semua kebijakan dari Presiden Jokowi itu dianggap sempurna oleh masyarakat. Banyak juga kritik. Bagaimana? Iya betul. Jadi kan ada sekitar 20% begitu ya yang tidak puas juga dengan kinerja Presiden Jokowi. Dan juga penting dilihat gitu ya. Publik itu menilai para calon presiden pun sebetulnya tidak unik, dalam arti setiap capres itu punya dua sisi ya. Ada sisi perubahannya, kemudian juga ada sisi keberlanjutannya. Misalnya saja Pak Ganjar, tadi saya katakan Pak Ganjar mayoritas dinilai akan melanjutkan kerja Pak Jokowi. Sebetulnya juga ada yang menilai Pak Ganjar itu punya potensi nih, misalnya untuk mengubah, tetapi memang proporsinya jauh lebih kecil gitu ya. Nah persepsi itu kan mungkin akan terus berubah. Seiring dengan bagaimana tawaran-tawaran program yang kemudian nanti akan muncul dari para calon maupun para tim sukses. Kira-kira begitu, Caca. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya apakah memang benar nanti entah itu perubahan, entah itu keberlanjutan bisa menjadikan modal yang cukup kuat untuk menghantarkan mereka untuk menjadi RI 1 dan juga RI 2 sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sempat ada pertanyaan dari saya, mungkin juga Anda pemirsa, apakah tadi mengenai approval rating, tingkat kepuasan terhadap Jokowi, bahkan juga bagaimana preferensi masyarakat terkait mengenai perubahan, bahkan juga melanjutkan kebijakan Jokowi, apakah nanti benar-benar masyarakat akan memilih calon presiden yang melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi, ataupun ini juga nanti belum tentu akan berubah, seperti apa mungkin Mas Denny boleh dijawab? Ya, terima kasih Caca. Jadi pada dasarnya pilihan masyarakat itu kan dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Kalau kita bicara menghubungkannya dengan kinerja pemerintah, maka kita sedang mendekati pilihan pemilih itu secara rasional. Artinya orang akan memilih calon yang dinilai akan melanjutkan jika kinerja pemerintahan sekarang baik dan sebaliknya. Tetapi juga tentu ada berbagai faktor lain selain pertimbangan rasional, ada pertimbangan psikologis, bagaimana calon itu sendiri dipersepsikan, apakah punya integritas, punya kemampuan, dan seterusnya. Kembali kepada berbagai isu ya terkait dengan kinerja pemerintah, saya kira memang akan ada tema-tema yang akan dipilih oleh para calon ya. Kalau bicara soal infrastruktur, saya jamin gitu ya. Itu keunggulan dari calon yang akan melanjutkan. Dari berbagai survei kami lakukan secara umum masyarakat kita itu sangat puas dengan pembangunan infrastruktur. Kalau bicara soal lapangan kerja itu baru, biasanya itu akan jadi persoalan gitu ya, akan selalu menjadi tema dari oposisi, terutama kemungkinan akan diambil oleh teman-teman dari narasi perubahan, karena memang selalu gitu ya kalau kita bertanya tentang bagaimana lapangan kerja sekarang, kemiskinan itu memang selalu akan ada ekspektasi demanding. Dirasakan sekarang ini masih kurang dan seterusnya. Saya kira pertarungannya akan ke arah sana, Caca. Baik, Bang Andreas boleh ditambahkan? Sepakat tidak? Memang tentu ada sektor-sektor di mana ya tadi seperti yang Mas Denny sampaikan, ceruk sekitar 20%-an atau 20 sampai 25% yang tidak puas, itu adalah mereka yang tadi disampaikan, misalnya soal lapangan kerja. Itu kita harus lihat juga gitu. Dan bagaimana kalau ini ke depan menjawab ini untuk ya memperbaiki di dalam proses
pemerintahan ke depan. Karena kita tahu juga tidak ada suatu pemerintahan yang sempurna. Tetapi kekuatan hal-hal yang selama ini yang sudah menjadi ya soal misalnya infrastruktur, meskipun sudah banyak yang dibangun, dilakukan, tapi kan masih juga banyak yang belum gitu. Nah ini yang harus menjadi Karena kekuatan. keterbatasan waktu maksudnya. Ya karena kan pemerintahan kan ya misalnya IKN. IKN ini kan setelah diputuskan kan kita tinggal punya beberapa waktu lagi. Bagaimana kemudian ya pemerintahan ke depan Pak Ganjar di sini melanjutkan ide dan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi untuk kemudian ini jadi gitu. Jadi suatu ibu kota negara Indonesia ke depan. Baik, gitu. bagaimana Mas Iqbal? Ya, jadi memang yang lagi-lagi yang kita akan perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin manusia itu tidak berubah. Karena dunia ini juga berubah, maka masyarakat, sumber daya manusia kita juga harus cepat berubah. Untuk itu perubahan itu jangan dikonotasikan negatif. Yang kita permasalahkan adalah kenapa banyak bangun tol, bagus. Tapi bagaimana dengan jalan-jalan di luar jalur tol. Seperti yang terjadi di Lampung. Baik. Nah jadi kita melihat bahwa perubahan yang kami tawarkan adalah bagaimana perubahan itu juga harus, pembangunan itu juga harus dengan sumber daya manusia. Baik. Tidak hanya cukup dengan infrastruktur. Baik, terima kasih Mas Iqbal, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mas Denny. Dan kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir pemirsa. Tapi sebelum menutup, apa kabar Indonesia Malam?